Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali Tuhan hadir bagi kami untuk memimpin hidup kami. Berkati kami dengan sapaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita melanjutkan perenungan kita tentang hikmat. Kali ini kita merenungkan topik hikmat dan jalan hidup kita. Untuk itu mari kita baca kalimat pertama dari Amsal pasal 11 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Saudara, setiap orang harus memiliki jalan hidupnya masing-masing. Setiap orang mempunyai jalan hidup sendiri-sendiri. Ada jalan hidup dalam pekerjaan, ada jalan hidup dalam menikmati hobi, ada jalan hidup dalam bergereja bagi orang percaya, dan berbagai jalan hidup seterusnya. Saudara, saya selalu berdoa agar orang-orang terdekat saya menemukan jalan hidupnya masing-masing. Menemukan jalan hidup itu penting dan harus. Menemukan jalan hidup berarti menemukan rancangan Tuhan atas hidup kita. Menemukan jalan hidup berarti kita tahu benar apa tujuan hidup kita dan apa yang harus kita lakukan di dalamnya. Seorang dapat menikmati kebahagiaan dan keberhasilannya kalau ia menemukan jalan hidupnya, walaupun ia menemui tantangan di sana-sini. Orang yang menemukan jalan hidup akan merasakan bahwa hidupnya bukan biasa-biasa saja. Namun menemukan jalan hidup tidak terjadi secara instan. Menemukan jalan hidup membutuhkan pergumulan yang sangat serius. Menemukan jalan hidup berkaitan dengan pilihan. Saudara, jangan sampai kita salah pilih dalam memilih jalan hidup. Paling tidak ada dua hal yang terjadi ketika kita salah memilih jalan hidup. Hal pertama adalah perjalanan kita akan berputar-putar di situ saja. Kita tidak tahu arah. Saudara, saya menemukan dalam pelayanan saya, ada beberapa orang yang hingga sekarang masih sama keadaannya dengan keadaan 20 tahun yang lalu. Mereka berputar-putar di tempat yang sama, karena mereka tidak tahu jalan hidupnya. Yang kedua, kesalahan dalam memiliki jalan hidup bisa membuat orang hidup secara sembarangan. Tabrak sana, tabrak sini. Saudara, ketika tabrak sana tabrak sini terjadi, maka kita akan bertabrakan dengan orang lain, bertabrakan dengan banyak hal. Bertabrakan dengan orang lain akan melukai orang lain dan melukai diri sendiri. Maka saudara, salah memilih jalan hidup berakibat fatal dan menyusahkan diri sendiri. Sejak awal kehidupan umat manusia, hikmat tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, bahkan menempati posisi yang terpenting. Saudara, hikmat Allah membimbing kita menemukan jalan hidup kita. Dalam usia 12 tahun, Tuhan Yesus sudah mengenal dengan benar jalan hidupnya. Saudara tentu tahu kisah Tuhan Yesus ketika dia berusia 12 tahun, ia dibawa untuk beribadah Paskah di Yerusalem bersama dengan ayah ibunya. Sesudah ibadah Paskah di Yerusalem, ia terpisah dari ayah ibunya. Ayah ibunya bersusah payah mencari dia. Sesudah 3 hari, dia baru ditemukan di Bait Allah, sedang berdiskusi bersama dengan para alim ulama. Kemudian Maria berkata, "Yesus, kami cemas mencari kamu." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Saudara, ada kata harus di situ. Tuhan Yesus katakan, "Aku harus berada di rumah Bapakku." Aku harus. Saudara, Yesus tahu benar jalan hidupnya, bahwa ia harus di rumah Bapaknya. Saudara, kata harus itu menunjukkan bahwa Yesus berada di bawah otoritas sosok tertentu, yaitu diri Allah sendiri. Saudara, hikmat Allah membuat Tuhan Yesus mengenal jalan hidupnya, bahwa ia berada
di bawah pimpinan Allah. Ia harus ikut kepada otoritas Allah yang memimpin jalan hidupnya. Hikmat Allah membuat Tuhan Yesus mengenal jalan hidupnya. Saudara, marilah kita hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah membuat hikmat Allah memenuhi hidup kita dan membawa kita mengenal jalan hidup kita yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, bawa kami dan bimbing kami untuk selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan membawa kami untuk memiliki hikmat Tuhan. Dan biarlah hikmat Tuhan memenuhi hidup kami terus, supaya kami mengenal terus jalan hidup kami yang sejati, yang seharusnya berada di bawah otoritas Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, oleh hikmat Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.